Kita mulai dari PowerPoint yang pertama, kita buka langkahnya, blank presentation. Nah, di sini untuk slide pertama, tadi slide judul ya, kita hapus yang tidak dibutuhkan. Bu Betty gunakan desain bebas, ya. Ini Bu Betty gunakan desain yang pertama, warna biru deh ya. Berikutnya kita tambahkan judul. Judulnya apa? Animasi sederhana. Ini bisa diperbesar ya. Nah, kalau mau perbesar lebih cepat, kalian bisa klik di sini. Ya, atau pada keyboard tekan tombol Shift, Ctrl Shift, lalu ada tanda lebih besar sama lebih besar yang ada di sebelah huruf M. Ini Bu Betty itu. Jadi cepat. Lalu berikutnya ini tinggal ditambahkan lagi text box untuk menuliskannya, nama kalian. Nurbaiti, kelas kalian 8B, sekolah SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan. Ini kita blok, letakkan di tengah, tinggal kita perbesar kembali. Ya. Baik, nah di sini tambahkan button untuk startingnya atau mulainya. Ini kita manfaatkan fitur apa kemarin? Hyperlink. Yes, hyperlink. Jadi hyperlink itu sifatnya hanya suplemen ternyata ya kalau kita membuat sebuah presentasi. Kalau kalian butuh tinggal kita manfaatkan. Oke, sekarang kita tambahkan slide yang kedua. Tadi hanya ada 2 slide. Yang tidak dibutuhkan kita hapus. Ini Bu Betty hapus. Terus berikutnya Bu Betty butuhnya ini backgroundnya tidak warna ini, tetapi warna yang tadi ya, warna langit. Nah, kalau sudah ada desain seperti ini, bagaimana cara menghapusnya? Teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kita klik desain. Nah, di sini kan ada yang kosong nih. Ya. Kalian kalau klik langsung seperti ini, nanti semuanya terganti. Ya, yang di depan terganti, yang di slide 2-nya memang terganti. Tapi Bu Betty mau hanya slide 2-nya saja. Bagaimana caranya ini Bu Betty back ya? Caranya adalah jangan langsung diklik tapi klik kanan, lalu pilih apply to selected slide. Jadi hanya di-apply, hanya diterapkan di slide yang kita pilih. Gitu ya. Itu cara cepatnya. Langkah pertama, kita buat background-nya terlebih dahulu. Background color untuk langit, klik kanan, format background. Kalau misalkan kemarin Bu Betty lihat ada contoh dari kelas lain, ya dia suka warna senja gitu, berarti ada oranye, itu boleh. Bu Betty gunakan gradient fill. Lalu berikutnya, ini sudah sih sebenarnya, tinggal kita sesuaikan. Kalau misalkan kalian mau warna yang senja gitu ya, bisa pakai oranye gitu ya. Bu Betty pakai blue saja. Oke, ini ada gradasinya. Type-nya bisa radial, linear, dan seterusnya. Oke, tadi radial saja deh. Linear. Oke, seperti ini nggak apa-apa. Lalu selanjutnya kita buat terlebih dahulu yang namanya jalan atau bus. Stepnya adalah busnya dulu ya, biar gampang. Nah, sekarang kita buat busnya, mulai kita insert, lalu pilih shapes. Nah, di sini kita pilih rectangle. Oke, kalau warnanya sama seperti ini tinggal kita ganti warna kuning. Nah, kebetulan Bu Betty pakai bis sekolah. Kalau misalkan kalian mau ganti bukan bis sekolah ya nggak apa-apa ya. Mau mobil yang lain pun tidak masalah, sedan atau mini jeep boleh. Yang penting dibuatnya semuanya manual pakai shape ya. Terus kemudian setelah ini kita tambahkan kembali rectangle-nya untuk jendelanya. Oke, jendelanya di sini Bu Betty kasih warna putih saja, putih. Nah, ini outline-nya putih juga. Lalu berikutnya tinggal kita duplikat atau copy paste ya. Bu Betty pakai Ctrl+D, jadi cepat. Ini tinggal kita sesuaikan. Baik, Ctrl D lagi. Nah, nanti dia akan otomatis seperti ini. Tinggal dipresisikan, sesuaikan ukurannya bebas. Lalu tambahkan kembali ada label untuk bus sekolahnya. Pakai text box. Bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, full bus juga boleh ya. Bu Betty perbesar. Lalu tinggal kita bold sedikit. Baik, kalau sudah seperti ini, kita blok dulu teman-teman. Ini tinggal kita blok seperti ini. Ya, artinya di blok seluruhnya. Kalian bisa ambil dari atas ke bawah ya, nih, atau dari bawah ke atas. Ya, jadi ini semuanya terseleksi, klik kanan, group.
Tujuannya apa? Untuk di grup supaya tidak ada yang terpisah. Jadi kalau misalkan belum di grup, kalau Bu Betty mau geser nanti dia tergeser nih jendelanya sendiri. Ya, jadi grup itu fungsinya adalah menggabungkan seluruh objek ya supaya dia tidak terpisah-pisah. Nah, ini badan busnya. Bu Betty tidak grouping langsung dengan bannya. Kenapa? Karena nanti bannya itu dia berputar sendiri animasinya. Jadi Bu Betty pisahkan ya. Setelah badan busnya dibuat, kita buat bannya. Nah, di sini membuat ban itu kan pakai lingkaran, tapi tidak semudah yang dipikirkan ya. Kalau kalian buat lingkaran seperti ini, dibulatkan dengan sempurna. Mulai dari gepeng seperti ini ya. Nah, nanti ini sih sudah bulat gitu ya misalkan. Tetapi ketika nanti kalian berikan animasi atau efek berputar, dia itu bisa penyok-penyok. Tahu penyok-penyok, gepeng-gepeng berputarnya. Nah, jadi supaya tidak seperti itu, ya, maka ketika kalian membuat lingkarannya pada tombol keyboard ini penting nih. Tekan tombol shift. Shift-nya ditahan, ditekan seperti ini. Ya. Kalau sudah sesuaikan, posisikan, kasih warna hitam, terus tambahkan satu lagi, insert shapes untuk velgnya. Nah, velgnya di sini Bu Betty pakai flowchart yang ini, ya, flowchart summing junction. Nah, sama tekan tombol shift juga, shift, tidak terlalu besar ukurannya mungkin ya. Nah, untuk memperbesarnya, kalian titik-titik sudutnya, jangan yang di tengah ini. Kenapa? Nanti kalau di tengah ini juga sama, bisa penyok-penyok ketika diberikan efek berputar. Oke, kalau sudah seperti itu, kita berikan warna putih, outline-nya hitam lagi. Nah, sekarang untuk ban yang pertama nih, nah, kita grouping dulu dengan velgnya ya. Oke, ini Bu Betty block dari bawah. Kalau misalkan dari atas juga bisa seperti ini. Kita klik kanan, lalu pilih group kembali. Setelah ini kita duplicate ya, klik kanan, bisa copy paste, boleh bebas pokoknya ya. Ini juga tinggal klik. Baik. Nah, sudah seperti ini, kira-kira bisa diikuti teman-teman? Masih gampang ya? Oke, lanjut sekarang levelnya. Kalau sudah bannya dibuat, busnya dibuat, ini Bu Betty kecilin dikit tampilan slide-nya. Kita tambahkan trotoar, tambahkan jalanan. Nah, jalanan dulu ya. Pilih shape, selalu pilih jalan rectangle seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ganti warna jalanan itu kan identik dengan abu-abu ya. Oke, tidak usah pakai outline. Nah, langsung seperti ini, jalanannya ini menutupi busnya. Bagaimana supaya jalanannya ini berada di belakang bus? Ada yang tahu caranya? Ada? Oke, Bu Betty kasih tahu nih. Kita ordernya kita pindah ya, kita send to back. Jadi Bu Betty klik objek. Di sini ada shape format. Ya, atau bisa klik kanan. Ini juga ada bring to front, send to back. Nah, di sini Bu Betty klik send backward. Jadi pelan-pelan saja. Oke, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita tambahkan trotoar jalan. Rectangles yang di sini ada rounded yang di atasnya. Bu Betty buatnya di luar slide. Satu, ini hitam. Copy, duplicate ya. Ini warnanya putih. Outline-nya hitam. Baik, sudah seperti ini kita group. Klik kanan, group, lalu kita duplicate lagi. Duplicate lagi. Dan ini kita group semuanya blok dan kita group ulang. Oke, arahkan ke sini. Nah, kalau terlalu panjang tidak perlu khawatir. Kita tinggal sesuaikan ukurannya dengan jalanannya. Sama seperti ini ya. Kalau dia menghalangi busnya, kita tinggal klik objeknya, pilih format. Nah, di sini ada send backward. Kalau send to back langsung ke belakang cepat ya. Kalau backward itu pelan-pelan. Oke, langkah selanjutnya setelah ini kita tambahkan ini ya, awan. Kalau awan di sini sudah ada, tinggal kita manfaatkan saja. Awan putih, mau yang pakai apa namanya, efek bevel gitu ya, atau timbul jadi 3D, boleh seperti ini. Tinggal copy, duplicate, di ukurannya saja
sesuaikan. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, dan bebas ya. Oke, lanjut sampai di sini tinggal kita blok grouping awannya. Ini tinggal di kopas juga bisa ya. Mau diperkecil lagi juga silahkan. Ini di blok lagi, grouping lagi. Oke, nah kalau sudah seperti ini teman-teman tambahkan lagi satu insert shapes untuk gedungnya pakai rectangle. Nah rectangle-nya di sini Bu Betty buatnya di luar ya untuk gedungnya. Lihat ya, nih sama nih. Terus Bu Betty kasih warna merah deh. Untuk jendelanya sama, insert shape, tambahkan lagi. Ini sih bebas ya, mau bentukannya seperti apa. Ini Bu Betty tinggal copy lagi. Nah ini tinggal di blok, klik kanan, grup. Intinya selalu di grup ya. Nah kalau sudah seperti ini kita geser dulu ke tengah, posisinya kira-kira segitu ya. Tapi ini kalau misalkan dia berjalan begini, nah supaya dia tidak menghalangi ada di depan bus, sama pilih shape format ya, pilih backward lagi, backward. Nah kalau sudah seperti ini digeser saja pakai tanda panah. Oke, tinggal di klik kanan copy paste ya, copy paste. Ini ukurannya boleh diperkecil ya biar ada efek beda gitu ya, hijau. Terus ini juga sama, ini tinggal digeser, ini bisa diperpanjang lagi boleh, jadi bentuknya agak-agak beda dikit, mungkin kuning kali ya. Baik, kalau sudah seperti ini ya, ini Bu Betty kecilin dikit lagi. Bu Betty blok untuk gedungnya, lalu klik kanan grup lagi. Dan satu lagi adalah strip jalanannya. Nah strip jalanannya ini Bu Betty buat dari sini nih, satu warna putih ya, duplikat lagi, cukup 3 saja, 1, 2, 3 grup. Oke, kalau sudah, nah ini Bu Betty copy, taruh di tengah ya. Jadi ada dua, yang di dalam yang di dalam jalanan dan yang juga di luar jalanan. Ini Bu Betty send backward, maju. Ini kalau Bu Betty geser, wah nanti ketika dia bergerak bisa ada di depan dari busnya. Oke, nah jika sudah seperti ini berarti objek-objek yang dibutuhkan itu sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan animasi. Nah, di sini teman-teman, ini ada awan yang di dalam slide dan juga nanti Bu Betty copy lagi ada awan yang di luar slide. Ya. Terus juga di sini ada jalan stripnya di dalam slide dan juga ada yang di luar slide. Kalau gedungnya Bu Betty ambil langsung dari luar slide. Mau ditambahkan dari tengah juga nggak apa-apa. Sekarang kita buat efek animasinya. Tapi sebelum itu untuk pembuatan objeknya kira-kira mudah atau sulit atau menantang? Sulit. Oke, tertantang ya Gazi ya. Coba nanti ya. Baik, sekarang kita coba untuk memberikan efek animasi. Yang pertama kita pilih animation. Kemudian di sini ada animation pen. Ya, animation pen ini berfungsi sebagai tempat kita memonitor ya, melihat efek animasi mana saja yang digunakan. Lalu berikutnya, kalau sudah seperti ini kan masih kosong karena belum ada efek animasi yang digunakan. Langkah selanjutnya kita mulai dari badan bisnya terlebih dahulu ya. Ini Bu Betty klik, lalu Bu Betty pilih add animation. Nah untuk efek animasi ini ada 4 pilihan, ada entrance, ini masuk yang warna hijau, yang passes ini yang bergerak secara yang kita butuhkan ya, exit ini untuk keluar, dan satu lagi ada more motion paths. Mungkin yang more motion path ini kita jarang manfaatkan, tapi hari ini kita akan coba manfaatkan. Kita pilih yang emphasis teeter, klik, nanti dia bergerak seperti ini. Nah ini kan platform, nah ini terlalu cepat ya timing bergeraknya. Kalau terlalu cepat seperti itu nanti busnya mirip seperti ugal-ugalan, tahu ugal-ugalan ya, jalannya ngebut-ngebutan. Nah kita buat timingnya itu lebih slow. Caranya gimana Bu? Caranya tinggal kalian klik nih efek animasinya, ada segitiga di sini, klik pilih timing ya, atau kalian bisa klik 2 kali, klik.
Nanti akan muncul juga. Ya. Kemudian di sini pilih timing, startnya jangan on click. Kalau on click itu diklik dulu baru dia jalan. Bu Betty mau langsung otomatis. Kalau otomatis pilihnya adalah with previous, lalu durasinya jangan fast ya, tapi very slow. Coba. Duh, kalau ini terlalu lambat. Jadi Bu Betty-nya pakai slow saja ya. Nah, kalau sudah, coba kita lihat. Oke. Nah, ini kan langsung berhenti nih. Bu Betty mau dia bergerak secara terus-menerus. Supaya terus-menerus, maka timingnya Bu Betty klik 2 kali lagi. Ini Bu Betty repeat. Jadi animasinya di repeat. Bisa 2, 3, sampai seterusnya nih. Until end of slide, dia akan terus bergerak. Oke, sekarang coba Bu Betty play lagi. Nah, dia akan secara otomatis bergerak seperti ini. Ibu. Yes? Bisa ulang lagi Bu, ngasih animasi yang gerak. Si busnya ini? Iya Bu, ulang. Ini sambil diikuti sepertinya nih ya. Baiklah ya, coba nih Bu Betty ulang lagi. Pertama, ini Bu Betty hapus. Kita klik objeknya, ya badan busnya, add animation, lalu pilih di menu emphasis ya, lalu kita pilih teeter. Oke, nah sekarang atur timingnya, tinggal klik 2 kali pada animasinya, double klik, lalu pilih timing, startnya kita buat dia otomatis, berarti pilih with previous, kemudian durasinya kita pilih 3 seconds atau slow ya, dan kita repeat, jadi dia akan terus menerus bergerak. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah bannya yang berputar. Nah, gimana cara membuat ban yang berputar? Nah, teman-teman di sini pertama Bu Betty buat satu bannya dulu yang diberi animasi. Nanti tinggal di fotokopi. Jadi semuanya tinggal copy saja. Yang pertama Bu Betty pilih ban objek yang satu dulu, lalu pilih add animation dan pilih emphasis, lalu pilih spin. Ya, ini kan sudah berputar nih. Nah, tadi tuh kalau misalkan tidak menggunakan shift, nanti dia bisa penyok-penyok ketika berputar. Lalu kemudian Bu Betty atur timingnya di sini ya, klik 2 kali, pilih timing, startnya adalah with previous, durasinya sama slow saja biar sama dengan badan busnya, terus kita repeat. Jadi dia akan berputar secara terus-menerus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ban yang pertama, ya teman-teman ya, ini magic nih, mungkin teman-teman belum pernah coba nih. Kita pilih objeknya ini untuk ban yang kedua, kita tidak perlu memberi animasi dari awal. Kita cukup copy paste dari ban yang pertama. Gimana, Bu? Caranya klik objek yang pertama atau ban yang pertama, kita pilih animation painter di sini. Animation painter tidak akan muncul kalau kalian belum klik objeknya. Dia tidak akan aktif. Ya, jadi diklik dulu objeknya yang sudah diisi dengan animasi, maka kita klik animation painter, lalu kita tinggal kopas ke sini ban yang kedua. Nanti dia akan secara otomatis terisi animasinya seperti di ban yang pertama. Itu ya, coba Bu Betty buat slideshow. Nah, sekarang sebenarnya busnya seperti ini, dia hanya berjalan di tempat supaya ada efeknya dia bergerak ke kanan, jalan gitu ya. Maka yang perlu digerakkan adalah background belakangnya. Betul ya? Nah, sekarang untuk menggerakkan background yang belakang, kita menggunakan animasi motion pad. Dia bergerak ke kiri. Oke. Langkah yang pertama, Bu Betty mulai dari awan dulu. Awannya Bu Betty klik, add animation, lalu Bu Betty pilih more motion pads. Klik, cari motionnya itu bergerak ke kiri. Nah, ini dia. Left ya, klik. Kalau sudah oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian kanan ada warna hijau, bagian kiri ada warna merah. Yang hijau ini masuk ya, yang merah ini dia keluarnya. Nah, ini Bu Betty tarik yang warna merahnya sampai keluar, sampai jauh sekali. Kalau bisa dikecilkan sedikit lagi sampai jauh sekali, nggak apa-apa. Nah, sampai sini. Oke ya. Jika sudah seperti ini, kita atur kembali timingnya, klik 2 kali, kemudian pilih startnya adalah otomatis ya, berarti with previous, dan durasinya biarkan saja. Bu, perlu di repeat tidak? Kalau yang di dalam slide tidak usah di repeat, klik OK dulu. Oh, terlalu cepat dia jalannya, jadi kayaknya ngebut mobilnya.
Kita pilihnya very slow saja ya. Oke. Nah, dia akan secara otomatis bergerak. Jadi awan yang di dalam slide ini dia akan keluar langsung. Nanti yang bergerak terus-menerus itu awan yang ada di luar dari slide ini ya. Jadi ini tidak perlu di-repeat, yang di luar lah yang di-repeat, diulang-ulang terus. Nah, sekarang kalau ini sudah, yang trotoar kan juga sama nih animasinya dengan awan. Kita tinggal copy paste saja tadi ya. Pilih objeknya, pilih animation painter, lalu kita klik ke trotoarnya. Nah, dia bergerak kan? Terus lagi sekarang yang strip yang ada di jalanannya ini, boleh dari trotoar atau dari awan. Silahkan Bu Betty pilih dari trotoar deh. Klik di sini. Oke, sekarang kita coba. Ngeng. Ya, baik. Nah, sekarang kalau itu sudah keluar semua, awan yang tadi ada di luar slide, gedung yang ada di luar slide-nya ini kita masukkan ke dalam. Gimana caranya, Bu? Kita gunakan lagi saja animation painter yang awan ini. Klik, lalu kopikan ke awan. Nah, bedanya di sini kalian hanya perlu mengatur timingnya. Jadi awan yang di luar ini kita klik 2 kali. Timingnya kalau tadi tidak di-repeat, sekarang di-repeat atau diulang-ulang terus. Oke, kita coba. Oke, nah dia akan coba bergerak terus, nanti ada awan lagi masuk terus ya. Oke, terus kemudian untuk gedungnya berarti tinggal kita copy dari awan yang di sini ya, yang ada di luar slide. Klik animation painter, kopas. Oke, nah dia ada di depan ini nih ya, coba. Tuh, dia ada di depan bus, berarti kita coba backward dulu ya. Atau send to back deh biar cepat. Tuh, ya, jadi dia tidak akan berada di depan busnya. Lalu berikutnya yang stripnya juga sama nih. Kita tinggal ambil copy animasinya dari gedung atau dari awan boleh. Ya, di sini Bu Betty pilih animation lagi, objeknya Bu Betty klik ya dari awan, lalu ke sini. Sekarang kita coba. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman sudah ada efek dia sedang berjalan di jalanan. Tapi coba kalian lihat backgroundnya. Awan, gedung, sama strip jalanannya itu barengan nggak dia? Barengan ya. Nah, supaya ada efek ini lebih real, lebih nyata, gimana caranya, Bu? Kita hanya tinggal mengatur timingnya atau delay-nya saja. Gimana delay dari awan yang di sini, di situ, dan di sana? Ya, awan yang pertama, kalian nggak usah kasih delay. Gedungnya dikasih delay. Gimana, Bu? Klik 2 kali. Di sini ada pilihan delay. Berapa seconds? Bu Betty pakai misalkan 0,5 deh. Ya, untuk yang gedungnya. Kemudian untuk yang strip jalanannya di sini, Bu Betty berikan delay tadi 0,5, berarti di sini 1 deh. Ya, Bu, yang ini boleh juga nggak dikasih delay yang di dalamnya? Silahkan, nggak apa-apa. Di sini juga ada nih teman-teman ya, kalau kalian tidak perlu klik di sini, di bagian atasnya juga ada. Ya, coba Bu Betty. Coba tadi sudah atur delay sedikit. Nah, jadi dia terlihat lebih real ya, tidak barengan. Oke. Mau ditambahkan objek yang lain silakan. Mau tambah pohon boleh. Bisa buat pohonnya sendiri dari shape. Ya. Baik, sampai di sini ini sudah selesai teman-teman. Terakhir tinggal kita linkkan saja ya di sini button untuk startingnya dengan slide yang kedua. Gimana caranya? Klik kanan, bisa hyperlink, place in this document, slide kedua, klik OK. Maka hasilnya kalau kita lihat dari awal akan seperti ini. Mulai. Oke. Ya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa diikuti teman-teman? Bisa. Insya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kalau sudah, tinggal kita simpan seperti biasa, pilih file, kemudian save as, letakkan di folder kalian masing-masing. Tugas berapa jadinya ini? Tugas 7 praktik, kelas, nama, dan kelas
kelas 8B ya. Ini Bu Betty letakkan di folder Bu Betty khusus untuk kelas 8. Bu Betty kasih contoh nih ya. Berikutnya kalau sudah seperti ini tinggal kita kirimkan hasilnya ke LMS ya. Ini tinggal kita kirim di sini. Jadi kalau untuk mengirimkan tugasnya tidak perlu Bu Betty contohkan lagi ya, karena kalian sudah bisa. Oke, sampai